Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu, membawa korban syukur kami, puji-pujian kepadamu. Karena kami Tuhan merasakan dan melihat, baik dengan mata rohani kami dan mata jasmani kami, betapa baiknya Tuhan menyertai kami selama 1 minggu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini adalah waktu yang terindah bagi kami Tuhan, menyapa Tuhan, bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Biar kami semuanya ini Tuhan boleh dipenuhi sukacita surgawi yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah utus hamba-Mu pada pagi hari ini yang sudah bersama dengan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Penuhi dia Tuhan dengan hadirat-Mu. Sabda-Mu yang disampaikannya ini Tuhan boleh datang kepada kami, dan telinga kami mampukan untuk dapat mendengar seperti seorang murid yang boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan senantiasa. Anak-anak-Mu yang boleh terlibat untuk melayani-Mu pagi hari ini, baik penerima tamu dan kolektan, baik juga Tuhan pemimpin pujian, para singer maupun tim pemain musik, tim tari, tomborin maupun juga tim multimedia. Biar semuanya ini Tuhan, Engkau Tuhan boleh urapi. Biar Tuhan, kami Tuhan bersuka cita memuji nama-Mu. Tuhan juga boleh berkati guru-guru sekolah minggu yang pagi ini juga Tuhan. Bersama anak-anak kami Tuhan ingin juga duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang boleh memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu. Agar senantiasa anak-anak kami ini Tuhan boleh bertumbuh. Tidak hanya secara jasmani tetapi kehidupan rohani anak-anak kami. Ya Bapa, kami saat ini ingin terus Tuhan memulai segala kehidupan kami untuk boleh datang kepadamu. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan pada saat ini, iringi perjalanan mereka, tibakan Tuhan agar kami bersama-sama memulai ibadah raya ini. Ya Bapa, biarlah senantiasa ketika kami boleh menyelesaikan ibadah ini, kami dengan wajah berseri-seri boleh pulang dari rumah-Mu ini untuk dapat berkumpul bersama keluarga kami. Kami akan awali ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh Tuhan hadir memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu lagu baru, judulnya adalah Lebih Dari Hidup. Lagu ini merupakan lagu di mana kita dapat menyatakan rasa syukur kita karena kita telah menerima berkat sejati daripada Tuhan, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Kita semua nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus kau harapan, takkan kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang
Yesus kau harapan, takkan kau kecewakan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa
Tuhan, atas segala pengorbananmu Tuhan. Kami terima segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Takkan bisa ku balas, takkan bisa ku balas, takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas salib-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami manusia yang tidak layak ini Tuhan menerima anugerah yang luar biasa Tuhan daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus hati kami Tuhan terus memiliki rasa syukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, dan kesempatan ya Tuhan hidup baru yang Kau berikan bagi kami dapat benar-benar kami manfaatkan ya Tuhan Yesus dengan baik untuk memuliakan nama-Mu. Kami ya Tuhan masih rindu untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa hadir Tuhan bersama-sama dengan kami di hati pikiran kami Tuhan Yesus, di tempat ini Tuhan Engkau yang melawat setiap dari kami Tuhan Yesus, untuk segala
intervensi dari si jahat ya Tuhan kami ingin tolak dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ia tidak bisa Tuhan mengganggu ataupun mengacaukan ibadah ya Tuhan dan kerinduan kami Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menerima sukacita yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Masih berdiri gak apa-apa ya? Kita akan bersukacita, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan menyatakan sorak kemenangan sebab kita telah menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Dan kita akan menyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup Kau beri, Kau telah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, oh, ku
Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Kita masih memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab kita menerima sukacita dari surga. Itulah sumber kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga dapat penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga dapat penuhiku. Sukacita surga dapat penuhiku. Sukacita surga dapat penuhiku. Haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mengenal-Mu lebih lagi. Biarlah ya Tuhan, melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman itu dapat tersampaikan bagi kami. Engkau yang mempersiapkan hati, pikiran, telinga kami untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Kami siap untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami siap menjadi penyembah.
terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya rindu jemaat bangkit berdiri, kita nyatakan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi sama-sama katakan ku ada. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan.
Engkau telah memberkati kehidupan kami. Engkau juga telah memberkati apa yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami berikan yang terbaik bagimu yaitu hidup kami. Kami berikan yang terbaik bagimu yaitu hati kami. Kami berikan yang terbaik bagimu lewat penyembahan dan pujian kami. Biar semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin belajar firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini agar sebentar hamba sampaikan jadi berkat bagi kami. Dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Firman ditaburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan angkat masalah kami, yang terikat terbelenggu Yesus akan lepaskan semuanya. Dan ketika kami kembali ke rumah kami sudah menjadi orang yang berbeda karena sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah dulu buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Apa kabar keluargaku? Sukacita yang besar saya boleh hadir kembali di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu dan tempat bagi saya untuk melayani di pagi hari ini, saudara. Baik, saya akan perkenalkan, nama saya adalah Bapak Pendeta Marlam Huta Galung, saudara. Saya orang Batak, ya. Saya tidak ada campuran orang Chinese atau campuran orang Manado. Papa saya marga Huta Galung, mama saya marga Siregar, saudara. Minta maaf. Saya tidak ajak istri karena istri saya hari ini juga harus melayani di sebuah gereja, saudara. Baik, saya sudah menikah dikaruniai satu orang istri dan 2 orang anak, saudara. Kita punya pelayanan di daerah Jakarta Selatan, di daerah Cipulir. Nama gereja kami adalah GBI New Heart, saudara, dan ibadahnya jam 4 sore. Usia gereja kami masih sangat muda, masih berusia 9 tahun, saudara. Saya pikir perkenalannya cukup ya. Baik, hari ini saya diberi temanya adalah miliki berkat sejati dalam Kristus. Oke, satu tema yang akan sangat memberkati bagi kita semua. Nah, hari ini saya akan membahas ada 4 topik ya. Apa saja berkat sejati yang bisa kita miliki di dalam Kristus Yesus ya. Nah, kalau kita bicara mengenai berkat, tentunya kita paling senang mendengarkan kata berkat. Setuju ya? Ya. Bicara mengenai berkat, pasti kita akan bicara mengenai hidup yang berkelimpahan. Bicara mengenai hidup berkelimpahan itu bicara mengenai apa yang kita punya. Sesuatu yang kita punya ya, atau dalam bahasa sederhananya adalah kekayaan ya. Bicara mengenai kekayaan berarti kita juga bicara mengenai tentang populer ya. Itu juga bicara mengenai jabatan yang kita miliki. Oke. Tapi yang kedua, bicara mengenai berkat, tentunya saudara dan saya tentunya hidupnya senantiasa inginnya setiap kita tentu sehat. Tidak ada dari kita satupun yang ingin punya penyakit. Setuju dengan saya? Ya, itu bicara tentang berkat atau bebas dari yang namanya sakit penyakit. Nah, bicara tentang berkat, tentunya juga kita bicara mengenai terhindar dari yang namanya bencana, terhindar dari yang namanya penderitaan. Betul? Tidak mungkin kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami yang namanya penderitaan. Nggak mungkin, betul kan? Amin? Oke. Tapi bicara mengenai berkat, itu juga bicara apapun yang saya minta kepada Tuhan, semuanya pasti dikabulkan Tuhan. Ada kata pasti dikabulkan Tuhan. Ya. Tapi minta maaf saudara. Kalau saya khotbah seperti ini pasti enak didengar oleh telinga kita semua. Amin. Pasti semua orang suka kalau yang namanya khotbah tentang berkat. Oke? Pasti semua orang nyaman di hati. Pasti hatinya tentram. Oke? Pasti bisa diterima dengan sukacita. Tapi saya minta maaf, saya tidak akan berkhotbah seperti itu. Bukan karena saya seorang pendeta yang
anti dengan berkat. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Amin. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kita sampai selamanya? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan rugi, angkat tangan, angkat tangan. Karena setiap saudara angkat tangan pasti Tuhan catat. Angkat tangan, amin. Sama-sama katakan saya siap diberkati. Sama-sama katakan seumur hidup saya ingin diberkati. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Bahkan saya percaya kejadian-kejadian yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, pasti kita ingin diberkati. Ya. Nah, berkat itu bukan hanya bicara soal isi perut kita. Berkat itu bukan hanya bicara mengenai apa yang saya punya. Berkat itu bukan hanya bicara apa yang aku dapatkan. Tapi dengar baik, berkat itu bicara mengenai dua hal yang paling utama. Yang pertama itu bicara mengenai hati. Yang kedua, berkat itu bicara mengenai pikiran. Amin. Kalau hari ini kita masih bisa ibadah, bagi saya itu adalah suatu berkat yang tidak bisa dinilai dengan berapa uang yang kau punya. Hari ini saya tidak akan bicara mengenai berkat, mengenai isi perut kita. Tapi hari ini saya mau bicara mengenai dua hal yang terutama. Berkat itu bicara mengenai apa yang kau punya di dalam hatimu. Dan yang kedua, apa yang kau punya di dalam pikiranmu. Dengan kata lain, kualitas hati dan kualitas pikiran itu yang paling penting. Amin. Dan siang hari ini saya akan membahas apa saja berkat sejati dalam Kristus. Yang pertama, bicara mengenai berkat sejati dalam Kristus. Berarti yang pertama saya akan bahas kemenangan atas dosa. Itu berkat yang sejati. Kemenangan atas dosa. Ingat, Kristus mati untuk menebus dosa Anda dan saya. Dan Kristus memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan hidup dalam anugerahnya. Roma 6 ayat 14 dikatakan begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah apa? Hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya dosa tidak lagi menguasai hidup Anda dan saya. Tapi pertanyaannya, kalau dosa tidak menguasai hidup Anda dan saya, seharusnya Anda dan saya, tanda kutip kurung buka kurung tutup, tidak lagi pernah melakukan dosa, apapun nama dosa itu. Amin. Sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita adalah hamba dosa. Tapi setelah kita ditebus, seharusnya kita menang atas dosa. Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa. Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menanggung hukuman itu untuk Anda dan saya. Penebusan itu bukan hanya soal pengampunan, tapi juga pembebasan dari kuasa dosa. Artinya apa? Artinya dosa tidak lagi memiliki kendali absolut atas hidup Anda dan saya. Sebelum mengenal Kristus, manusia diperbudak oleh dosa. Mereka tidak bisa kita berdosa. Dosa seakan-akan menjadi gaya hidup dan identitas. Namun melalui iman kepada Kristus, status Anda dan saya berubah. Kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, kita bukan lagi hamba dosa. Itu artinya kita memiliki kemerdekaan rohani untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Kemenangan atas dosa bukan hanya sekali untuk selamanya, tapi juga nyata setiap hari. Kenapa saya katakan setiap hari? Saat Anda dan saya memilih mengampuni daripada membenci. Mana yang paling susah? Mengampuni atau membenci? Mengampuni. Betul? Mana yang paling susah dilakukan? Mengampuni atau membenci? Mengampuni. Yang kedua, saat kita memilih kebenaran daripada kebohongan, itu pilihan. Saudara memilih yang namanya kebenaran, atau saudara memilih yang namanya kepalsuan. Saudara memilih yang namanya kebenaran, atau saudara memilih yang namanya kebohongan. Itu pilihan. Selanjutnya, saat kita mengandalkan Roh Kudus untuk melawan segala godaan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, dengar baik, kita pasti tidak bisa mengalahkan yang namanya godaan. Pak, Bu, minta maaf ya. Siapapun kita tidak kebal dengan yang namanya godaan. Siapapun kita, apapun status Anda dan saya, kita tidak kebal yang namanya dengan dosa. Amin. Itu sebabnya ya, minta maaf saudara. Setiap kali saya pelayanan, saya selalu didampingi oleh sahabat saya. Apalagi sahabat saya ini bisa nyetir. Betul? Yang namanya hamba Tuhan, itu banyak godaan. Amin. Itu sebabnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang kebal dengan yang namanya godaan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang kebal dengan yang namanya dosa. Dan yang namanya godaan harus bisa kita tolak dengan pribadi yang namanya Roh Kudus. Amin. Saat kita memilih untuk bersyukur daripada kita iri. Amin. Kalau hari ini kita tidak punya mobil dan kita masih punya sepeda motor, seharusnya kita bersyukur. Karena banyak daripada kita tidak ada yang punya sepeda motor, betul? Kalau hari ini kita masih bisa makan secukupnya, artinya Anda dan saya harus yang namanya banyak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Itu sebabnya saudara, akhir-akhir ini sangat susah orang percaya untuk bersyukur dengan apa yang dia punya. Kalau hari ini saya masih bisa melayani Anda dan saya, itu bukan karena kehebatan saya. Itu bukan karena saya punya hubungan baik dengan gembala saudara. Tapi karena saya bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap bersyukur. Sama-sama katakan saya harus tetap bersyukur. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, saya cuma mau bilang bahwa kita semua pernah hidup dalam kuasa yang namanya dosa. Kita tahu apa itu jatuh dalam godaan. Kita tahu apa itu yang namanya rasa bersalah. Dan kita tahu apa yang namanya berjuang keluar dari kegagalan. Banyak orang hidup seperti terikat rantai yang tak kelihatan. Apa itu namanya? Rantai dosa. Tapi kabar baiknya adalah di dalam Kristus kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Karena melalui firman-Nya kita telah menang atas dosa.
Yesus Kristus mati bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa Anda dan saya, tetapi juga untuk membebaskan kita dari kuasanya. Kematiannya adalah kemenangan dan kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Jadi yang pertama saya mengingatkan kepada kita semua, apa itu berkat sejati dalam Kristus, yaitu kemenangan atas dosa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, apa saja berkat sejati dalam Kristus Yesus? Yang kedua saya catat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan apa? Bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berkat sejati apa di dalam Kristus Yesus? Yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa berkat sejati dalam Kristus Yesus adalah kemenangan atas dosa. Yang kedua saya catat dalam catatan saya adalah damai sejahtera. Artinya damai yang diberikan Yesus bukan sekedar perasaan nyaman atau perasaan aman dari masalah duniawi, tetapi sesuatu yang berasal dari hubungan dengannya, huruf besar. Damai tetap ada meskipun kita sedang mengalami penderitaan. Karena bersumber dari kehadiran Kristus yang tinggal dalam hati orang percaya. Hari-hari ini banyak orang kaya, dia punya segalanya, bahkan dia punya sampai dengan miliaran rupiah, dia punya rumah mewah, dia punya mobil banyak, tapi hidupnya nggak pernah damai. Dia susah untuk tidur, setiap hari hatinya nggak tenang, berbanding dengan mereka, maaf ya, yang hidupnya, minta maaf, tanda kutip, hidupnya pas-pasan, tapi mereka masih bisa tidur dengan tenang. Setiap harinya tidak ada beban, hidupnya merasa secure. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata damai sejahtera itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Uang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa memberi yang namanya kedamaian. Kekayaan tidak bisa memberi yang namanya rasa aman. Tapi damai sejahtera di dalam Tuhan hanya bisa didapatkan oleh Tuhan. Amin. Kesimpulan dalam konteks yang tadi saya baca, yang baru saja saya jelaskan bahwa damai sejahtera adalah keadaan hati yang tenang dan yakin. Karena bahwa Tuhan hadir dan memelihara hidupmu. Saya ulangi lagi. Keadaan hati yang tenang dan yakin. Karena tahu bahwa Tuhan hadir dan memelihara. Yang kedua, hasil dari hubungan yang benar dengan Allah yang memampukan seseorang untuk tidak dikuasai ketakutan walaupun dunia sedang kacau. Tidak ada yang namanya ketakutan bagi orang percaya. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan saya. Sesuatu yang tidak tergantung pada situasi apa yang ada di luar sana. Melainkan datang dari dalam. Dari relasi hubungan antara Anda dan Allah. Amin. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang tetap. Dunia nggak bisa memberikan damai sejahtera seperti Tuhan yang sudah memberikan damai sejahtera bagi kita. Keadaan hari-hari ini banyak orang berkata tidak baik. Sebagian orang akan setuju, tapi sebagian orang tidak akan setuju. Tapi saya mau beritahukan dari atas mimbar ini, Allah yang kita sembah, Allah yang selalu memberikan damai sejahtera bagi Anda dan saya.
Untuk itu dari atas mimbar ini saya mau ingatkan kepada kita. Punyalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka saya percaya Dia selalu akan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa dibanding dengan damai sejahtera yang dunia ini berikan kepada kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, Yohanes pasal 14 ayat 16. Milikilah berkat sejati dalam Kristus. Yang pertama itu bicara mengenai apa? Yang pertama, miliki berkat sejati dalam Kristus itu bicara mengenai kebenaran atas dosa. Yang kedua, miliki berkat sejati dalam Kristus itu bicara mengenai damai sejahtera. Tapi yang ketiga, miliki berkat sejati dalam Kristus, yang ketiga adalah penolong yang lain. Atau dengan kata lain adalah Roh Kudus. Yohanes 14:16 ayat ini berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ini berkat yang sejati. Kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada Anda dan saya, Dia tidak mungkin akan menarik Roh Kudus itu. Amin. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 7. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadangkala ketika kita punya masalah, kadangkala ketika kita dalam masa yang namanya kesesakan, sometimes kalau kita berdoa, kita nggak bisa berkata-kata. Betul? Kita hanya bisa yang namanya nangis. Pertanyaan saya, kalau kita menangis, kira-kira Tuhan tahu nggak masalah kita? Kira-kira Tuhan tahu nggak apa sih arti dari tangisan kita? Sometimes kita sampai segugukan, nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan membantu. Roh Kudus itu yang akan mengatakan kepada Tuhan apa yang nggak bisa terucap dari mulut kita. Amin. Saya mau katakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Melalui doa, kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Melalui doa adalah wujud percakapan antara Anda dan saya tentang hal-hal atau segala sesuatu yang bisa Tuhan ubah. Entah situasinya yang Dia ubah atau hati kita yang Dia bisa ubah. Ada dua hal yang membuat seorang berhenti berdoa. Yang pertama, kenapa orang bisa berhenti berdoa? Karena dia merasa bahwa hidupnya baik-baik saja. Kalau orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, maka dia nggak butuh yang namanya doa. Justru orang yang merasa dirinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, dia pasti yang namanya mau berdoa. Saya ulangi lagi. Kenapa orang berhenti berdoa? Karena dia merasa hidupnya oke-oke saja. Karena dia merasa gak punya masalah. Betul?
Tapi ketika orang punya masalah, ketika orang punya beban berat, ketika orang punya pergumulan yang sangat berat, dia pasti menjadi orang yang rajin berdoa. Ketika hidupnya sedang diberkati oleh Tuhan, dia lupa sama Tuhan. Ketika pekerjaan oke-oke saja, dia lupa berdoa. Tapi ketika dia pekerjaannya sedang tidak oke-oke saja, dia ingat yang namanya doa. Yang kedua, saya catat dalam catatan saya, kenapa orang berhenti berdoa? Karena dia merasa bahwa persoalan hidup mereka terlalu berat, ditambah sudah berdoa tapi belum juga mendapat jawaban. Kenapa orang berhenti berdoa? Karena apa yang dia didoakan tidak dijawab oleh Tuhan. Dia berkata, saya nggak perlu lagi berdoa. Karena apa yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Saya berdoa sampai dengan detik ini. Saya berdoa sampai dengan detik ini. Karena doa adalah nafas kehidupan. Amin. Pertanyaannya, ketika ada halangan atau rintangan yang membuat kita tidak berdoa, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita terlalu sibuk, ada kalanya permasalahan hidup yang terlalu berat, belum lagi perjuangan melawan dosa dan intimidasi si jahat yang mengatakan percuma lewat berdoa. Hidup saya hanya begini-begini saja. Untuk apa berdoa? Tapi Paulus mengingatkan kepada setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus merasakan yang namanya perjuangan hidup di dunia ini. Kita harus tetap yang namanya berdoa. Kita harus tetap bersyukur. Janji Tuhan Yesus adalah memberikan penolong yang digenapi di dalam Yohanes 14 ayat 16. Sehingga kita bisa hidup dalam roh. Artinya kita akan selalu disertai Roh Kudus dalam setiap perjuangan kita. Termasuk dalam hal berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya akan bagikan ada 4 berkat sejati mengubah identitas Anda dan saya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru apa? Sudah datang. Artinya dalam Kristus Anda dan saya adalah ciptaan baru. Lalu yang kedua, identitas lama Anda diganti dengan identitas baru sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Banyak orang di dunia ini mengaku mengenal Tuhan, tapi tidak semua orang menyadari betapa luar biasanya identitas Anda dan saya yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Ingat, Anda dan saya sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan tanda-tanda seorang anak Allah yang pertama, dia mencerminkan sifat Bapa. Matius 5 ayat 9 berkata begini. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita harus mulai hidup seperti Bapa kita di sorga. Seperti apa? Yang pertama, kita harus bisa yang namanya mengampuni. Lalu yang kedua, saya catat dalam catatan saya, kita harus bisa membawa damai. Seharusnya kita sebagai orang Kristen bukan membawa keributan, tetapi membawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan saya, di gereja ini atau di gereja manapun juga, seharusnya saya membawa damai. Seharusnya tidak ada yang namanya perpecahan di dalam gereja.
Seharusnya tidak ada yang namanya perbedaan di dalam kesatuan gereja. Yang ketiga saya catat dalam catatan saya. Mencerminkan sifat Bapa, yang pertama mengampuni, yang kedua membawa damai. Yang ketiga hidup dalam kasih Kristus. Kasih itu harus nyata. Kasih itu harus terwujud. Kasih itu harus terlihat. Amin. Kalau kita bisa hidup dalam kasih Tuhan, maka saya percaya ada yang namanya keintiman dengan sesama. Bukan hanya intim dengan Tuhan, tapi kita juga intim dengan sesama kita manusia. Yang kedua, tanda-tanda seorang anak Allah, dia pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata begini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia pasti jadi anak Allah. Soalnya lagi, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tahu kapan dia mengampuni, dia tahu kapan berkata yang benar, dia tahu kapan harus berdiri untuk kebenaran. Anda dan saya harus tahu kapan berdiri dalam kebenaran. Hari-hari ini jujur adalah hari-hari yang susah bagi Anda dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan pernah katakan abu-abu. Yes is yes, no is no. Amin. Saya sangat mengerti apalagi kita yang bekerja sebagai pegawai negeri. Kadang-kala kita susah untuk berkata ya. Betul? Kadang-kala kita diintimidasi oleh dunia ini. Yang seharusnya kita berkata A. Kita gak bisa berkata A. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Yang namanya berkat sejati dalam Kristus Yesus. A is A, B is B, C is C. Amin. Mulailah kita berkata dengan kebenaran. Yang ketiga, kita mewarisi yang namanya anak Allah, kita mewarisi yang namanya janji. Bukan hanya janji, tapi kemuliaan. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa yang saya punya, itu juga dimiliki oleh anak saya. Saya punya 2 orang anak. Kalau saya punya tanah 100 meter persegi, berarti kedua anak saya itu mewarisi apa yang saya punya. Enggak peduli anak saya yang pertama laki-laki, enggak peduli anak pertama saya perempuan, apa yang aku punya milik anakku. Amin. Apa yang Tuhan punya, itu yang kita punya. Sebagai anak, kita bukan hanya punya hubungan dengan Tuhan, tapi kita juga warisan darinya, huruf besar. Bicara tentang warisan darinya, berarti kita akan bicara mengenai 3 hal. Yang pertama itu bicara hidup yang kekal. Amin. Hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Yang kedua damai sejahtera. Dan yang ketiga penyertaan dan kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi anak Allah
adalah suatu anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia-Nya. Mari kita hidupi identitas ini dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Dari atas mimbar ini saya mengucapkan kepada kita, mari milikilah berkat sejati dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya undang para pemain musik singer untuk maju ke depan. Worship leader boleh bantu saya untuk angkat satu pujian. Boleh dipilih satu pujiannya, Bu? Silakan. Kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah Tercurah bagiku, benar-benar sempurna. Masing-masing kita berdoa. Saya berikan waktu masing-masing kita berdoa. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia yang selalu mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan boleh berkenan di dalam hati-Mu. Engkau lihat hati kami yang terbuka. Engkau melihat jeritan hati kami. Engkau melihat tangisan air mata kami Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan, Kau boleh menyatakannya kepada kami Bapa. Secara khusus hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati setiap suami kami Tuhan. Berkati setiap istri kami. Berkati setiap orang tua kami. Berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami dan umur yang panjang Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami. Dari anak-anak kami yang paling sulung sampai anak-anak kami yang paling terkecil. Engkau memberkati keadaan anak-anak kami. Bahkan cucu-cucu kami juga Tuhan kami berdoa.
Biar satu kali nanti cita-cita mereka semuanya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang kami cintai yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Gembala bersama dengan Ibu, Tuhan berkati keberadaan mereka Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat kepada mereka. Memberkati kesehatan daripada Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Taruhkan hikmat marifat lebih lagi. Sehingga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami boleh menjadi contoh bagi kehidupan kami Tuhan. Memberkati anak-anak mereka dari bilangan yang paling sulung sampai dengan bilangan yang paling terkecil. Kami serahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menjabarkan dan menguraikan isi khotbah ini. Tapi masing-masing kami Tuhan, kami punya Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang mengajarkan, mengingatkannya kepada kami. Memiliki segala sesuatunya bagi Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Kita angkat pujian refnya saja. Refnya saja kita angkat pujian ini. Refnya saja. Memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Ya, jemaat dipersilakan untuk duduk. Iya, kami segenap jemaat Gereja Islam Masih Taman Harapan Baru mengucapkan terima kasih atas Bapak Pendeta untuk pelayanannya di pagi hari ini. Firman yang luar biasa memberkati. Sebelum masuk ke sesi pengumuman, adakah di sini yang merupakan jemaat yang baru hadir? Apabila ada, boleh bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan jemaat yang setia. Karena di minggu ini tidak ada yang berulang tahun, mungkin kita langsung saja untuk pengumumannya. Untuk Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pendaftaran kebaktian Padang yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei masih dibuka sampai tanggal 4 Mei. Jadi kami himbau untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut hadir bersama-sama dengan kita semua di sini untuk kebaktian Padang di tanggal tersebut masih dibuka pendaftarannya, bisa mendaftarkan diri ke Ibu Jessica ataupun Bapak Bima. Kalau gitu kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang untuk petugas maju ke depan. Untuk persembahan akan dipimpin oleh Saudari Karina. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat pada hari ini ya Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati supaya firman-Mu ini jadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Engkau berkati juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati keluarga dan pelayanannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau berkati Engkau sucikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima sukacita.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya sukacita surga senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami. Meskipun kami hidup kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan dan rencanakan, tetapi karena kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami dan Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kami, sebab Tuhan telah menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu, anak-anak tebusan-Mu dan ahli waris kerajaan-Mu. Dan itu yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami tidak akan pernah goyah dalam menjalani hidup ini. Karena keyakinan kami, Tuhan bekerja untuk lakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Pakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memberkati mereka, menuntun mereka, supaya mereka terus akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan apabila saat ini ada yang sedang mengalami beban yang berat, atau pergumulan ataupun sakit penyakit, kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan
jamahan Tuhan, dan pemulihan boleh terjadi. Dan kami rindu Tuhan akan terus menuntun mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Berikan telinga yang peka untuk mendengar, sehingga mereka akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kau akan lawat mereka dimanapun mereka berada. Berikan kerinduan supaya mereka terus akan mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Urapi pakai kami semua supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk rencana program gereja yang sedang dipersiapkan, Tuhan yang akan campur tangan dan Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan akan jamah mereka, berikan hikmat kepada mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan hati nurani yang murni, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.